Tuhan tetap kita nikmati. Kemurahan dan kebaikannya tetap kita rasakan. Dan malam ini saudara-saudara, kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, mari kita menghampiri hadirat Allah. Kita satukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Tak sedetik pun Engkau membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menopang kami, dan karena itu kami bersyukur kepadamu. Kalau malam ini dengan cinta kasih-Mu Engkau memberikan waktu bagi kami untuk menyambut firman-Mu, kami percaya Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Dan firman yang kami akan baca renungkan ini, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu. Bahkan kami semua akan tetap setia memberlakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, malam ini saya memilih kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap Engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah Engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan Engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan Engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah saudara-saudara yang selalu rindu menyambut firman dan mau mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Titik perenungan kita malam ini saudara-saudara di ayat yang ke-13. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang kekasih, semoga kita semua tetap berada dalam keadaan baik dan sehat. Itu harapan kami sebagai hamba Tuhan, harapan majelis kepada semua anggota jemaat di Satria Kasih. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Akhir-akhir ini saudara-saudara, berita yang banyak bertebaran di mana-mana, baik di media, baik percakapan-percakapan orang banyak melalui telepon, dalam keluarga, yaitu tentang pandemi COVID-19. Yang selalu ditunggu adalah berapa banyak orang yang kena virus pandemi COVID-19 ini, atau berapa banyak orang yang sudah meninggal, berapa banyak yang sembuh. Itu yang muncul setiap waktu, setiap saat. Wah, kalau kita selalu menunggu berita seperti ini, bisa-bisa hati kita menjadi takut, was-was, dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Namun menghadapi semuanya ini, saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan firman Tuhan. Apa yang mau dikatakan dari Yesaya ini? Ini tentang Israel, hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan ini? Firman Tuhan katakan bahwa Allah lah yang memilih mereka. Israel kupilih keturunan Abraham.
Tuhan yang memilih, saudara, bukan orang lain. Tuhan yang memilih. Lalu dikatakan bahwa Tuhan juga yang mengambil mereka dari ujung bumi. Tuhan yang memanggil dari penjuru-penjuru. Wah, ini berarti bukan keinginan Israel umat Tuhan, tetapi keinginan Tuhan sendiri yang memilih, mengambil, dan umat ini sangat disayangi oleh Tuhan. Ya, kita ini adalah Israel baru yang juga Tuhan pilih, yang Tuhan ambil, Tuhan panggil. Dan kita bersyukur bahwa luar biasa Dia mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan memilih, memanggil, Tuhan yang memahami keadaan kita, mengerti kita, jangan dikatakan bahwa menjadi anak Tuhan semua baik. Tidak. Ada tantangan, saudara. Seperti dalam pembacaan ini dikatakan bahwa ada orang yang bangkit amarahnya terhadap umatnya. Lalu ada yang membantah umatnya. Lalu ada yang berperang pada umatnya. Wah, ini yang terjadi. Hidup kita juga begitu, saudara-saudara. Bukan hanya Israel dulu, sekarang juga ada orang yang marah dalam kehidupan kita. Ada orang yang membantah, tidak mau mendengar kita. Ada orang yang mau berperang dengan kita. Ada banyak situasi yang buruk yang kadang-kala kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dalam situasi seperti ini, apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak, Bapak Ibu. Di dalam ayat 13, seperti yang saya sebutkan untuk menjadi nats renungan kita malam ini, dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Wah, Tuhan memegang tangan kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan menjaga kita. Dia mau mengarahkan hidup kita. Karena itu di sini dikatakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Luar biasa janji Tuhan. Memang Tuhan memilih kita, memang Tuhan yang memanggil kita, Tuhan menyayangi kita, ada musuh kita, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Dia meneguhkan kita, Dia memegang kita, Dia membawa kemenangan kepada kita. Ini jaminan Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini, mari saudara-saudara, jangan panik, jangan takut. Kalau kita panik, kita takut, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan ini kesempatan iblis menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita merasa tidak berdaya, supaya kita kehilangan semangat, supaya kita merasa, sudahlah, hidup saya memang menderita begini. Ini iblis pakai kita. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh kalah. Ingat, janji Tuhan dari firman-Nya, Dia memegang tangan kanan kita, Dia akan memberikan kekuatan menolong kita. Jangan takut, saudara. Dimanapun saudara berada, di dalam keluarga, walaupun kita tinggal di rumah, Tuhan akan memberkati kita, menolong kita. Jangan takut. Atau jangan merasa ngeri, apa yang kami mau makan? Tidak, Dia pasti menyiapkan yang terbaik. Ya, yang penting sekarang adalah percayalah pada Tuhan. Saudara percaya, fokuskan hidupmu kepadanya, arahkan hatimu padanya, engkau akan dibimbing dan disertai. Badai ini akan berakhir, kemuliaan Tuhan akan nampak. Karena itu, peganglah firman-Nya. Semoga firman Tuhan menopang kita. Amin. Mari dengarkan pujian. Kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam mengakhiri khotbah ini dengan sayapmu. Katakan bersamaku
dan kita akan terus mengakui Dia adalah Raja yang hebat, yang menopang dan memelihara kita. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memilih kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang menempatkan kami di bumi ini. Dan kasih-Mu begitu indah telah memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan. Ada banyak musuh-musuh yang berusaha menghancurkan kami. Ada banyak orang yang membenci kami. Ada banyak tantangan dan rintangan yang kami rasakan Tuhan. Tetapi dalam kesemuanya itu Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami terus dipelihara Tuhan, tangan kasih-Mu menopang kami, sayap-Mu melindungi kami. Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan. Biar kami semua akan terus memegang teguh firman-Mu ini. Oh Bapa dalam sorga, kasihilah kami anak-anak-Mu. Engkau tahu jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, malam ini kiranya Tuhan akan terus mengasihi mereka. Berikan semangat, berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Berikan kemampuan bagi mereka untuk meyakini masa depan mereka, hidup mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu mereka akan tetap teguh, mereka memiliki semangat yang besar untuk menghadapi kehidupan ini, menjalaninya dengan bahagia di dalam Kristus Tuhan kami. Engkau berkati keluarga-keluarga Tuhan, biarlah mereka tetap teguh menghadapi perjalanan hidup yang Tuhan rancang bagi mereka. Engkau berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, sembuhkanlah mereka. Yang bergumul dengan banyak persoalan hidup, hadirlah Tuhan, mampukan mereka untuk melewati semua dengan kuat dan teguh. Engkau berkati Bapa di sorga, pelayanan-pelayanan yang terus dikerjakan oleh majelis-Mu, pendeta, penatua, diaken. Secara online, Tuhan mampukan kami untuk mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan. Engkau melindungi kami semua Tuhan, karena Engkau gembala yang baik, yang tetap mengarahkan kami ke tempat yang tenang dan teduh. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang berjuang Tuhan untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati keluarga mereka, perjuangan kemanusiaan mereka, sayangi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar dengan virus ini. Tapi mereka tetap memiliki tubuh yang kuat, imun yang baik Tuhan. Dan mereka akan terus membantu saudara-saudara kami yang malah mengalami pergumulan. Oh Bapa di sorga, Engkau terus mengasihi seluruh kehidupan kami di malam ini. Biar kami melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami selalu. Immanuel yang bersama dengan kami. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami, sendengkan telinga-Mu mendengarkan. Karena semua ini kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mengambil bagian dalam ibadah malam. Tuhan